Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Hmm, Sita. boleh curhat, Pak. Wah, boleh boleh Bu. Mangga mangga. Begini, Pak ya, saya itu merasa gimana gitu ya, ketika saya berada di kelas karena pembelajaran saya di kelas 8D itu, Masya Allah habis jam PJOK, Pak. Masya Allah, sedep Waduh, banget. Jadi akhirnya waduh, ketika masuk ke kelas itu Pak, harum semerbak. Jadi akhirnya waduh. bukan hanya siswa yang tidak bisa konsentrasi belajar. Saya sebagai guru pun merasa, aduh anak-anak ibu terganggu dengan bau sedap kamu gitu kan ya Pak ya. Iya, Coba iya, gimana seperti itu. Jadi saya selama 3 jam itu harus mencium bau sedap anak-anak, iya, pakaiannya iya, masih pakaian olahraga gitu Pak ya. Itu siang lagi iya, Pak, ini wangi pisan Pak ya. Jadi itu saya iya. merasa Jadi, terganggu atas apa namanya kegiatan anak-anak setelah olahraga pelajaran saya PAI yang harusnya iya, anak santai, malahan kayaknya juga nggak santai ngajarnya, selalu menutup hidung ya. iya, Anak bilang iya, ini bau ya, bau sedap sayang kata aku iya, gitu ya. Pak. Jadi iya, akhirnya pelajaran tujuan pembelajaran saya kadang-kadang ya tidak maksimal gitu Pak ya, untuk iya, iya, sesuai dengan keinginan saya pelajaran harus sekian jam. iya. Akhirnya dengan bau sedap biasa di-cut-cut lagi gitu ya. Seperti itu Pak yang saya Ya, rasakan ketika di kelas. jadi Bu Sita sepertinya merasa terganggu dalam pembelajaran di kelas ya, Pak. Bu ya, Iya. karena bau badan itu ya, Bu ya. Karena bau Pak, badan dan subhanallah. jadi pembelajarannya kurang bagus gitu ya. Berarti bagaimana sih Bu kira-kira apa yang bisa saya ini aja ya kita fokus pembicaraan tentang mengatasi bau badan ketika apa ya pembelajaran ya Bu ya. Iya, Ya, Pak. benar nggak suara saya? Suaranya, Pak, Ada terdengar, terdengar nggak? kurang, Pak, kurang kedengaran. Beneran ya? Jadi intinya Bu Sita permasalahannya itu ya, Bu Sita ya. Iya, Pak, itu. Jadi di antaranya Hmm. saya tidak konsentrasi, begitu pula anak-anak, kipas-kipas, Bu, gerah gitu kan. Jadi akhirnya saya juga ya udah kita konsentrasi aja anak-anak gitu belajar gitu ya supaya apa yang kita harapkan di pelajaran PAI ini bisa Ya, kalian gitu. dapatkan gitu ya. Simpan aja Ya, dulu kipasnya gitu. ya, ya. Jadi menurut Ibu Sita kira-kira penyebabnya apa sih gitu? Penyebabnya mereka bau badan masuk kelas itu seperti apa Ya, penyebabnya? eh, tadi sudah saya sampaikan Pak, jadi pelajaran saya itu di siang hari Pak, sekitar jam 11.20 menjelang zuhur ya Pak, setelah pelajaran olahraga. Jadi mereka laki-laki perempuan melakukan olahraga di lapangan begitu Pak. Jadi Hmm. akhirnya pakaiannya juga masih itu gitu, masih pakaian olahraga. Saya sih berharapnya mereka bisa ganti pakaian gitu Pak. Jadi setelah pelajaran olahraga Ya, mereka bisa mengganti pakaiannya gitu. Kemudian bisa saat pelajaran saya sudah fresh kembali gitu. Itu sih ya. pengen saya mah gitu Pak. Jadi memang karena habis permasalahannya karena habis olahraga mereka tidak langsung mengganti pakaian ya, Bu ya. Iya, Iya, jadi sebetulnya Ibu punya ini ya harusnya harusnya anak-anak seperti itu gitu ya. Apa?
mengganti pakaian dulu gitu ya, baru mereka masuk kelas seperti itu ya. Jadi kira-kira menurut Bu Sita rencana yang paling baik nanti diberitahukan kepada siswanya seperti apa rencananya gitu? Pertama mungkin saya berharap karena memang anak-anak itu tidak bawa ganti gitu Pak ya. Jadi mereka mulai Ya, dari pagi hari kan pakaian olahraga, merasa Bu siangnya kan iya, kita olahraga gitu. Jadi kita berat bawa pakaiannya gitu. Saya mungkin ya, berharap anak-anak bisa membawa pakaian ganti dulu gitu Pak. Jadi ketika pelajaran saya mereka bisa fresh gitu dengan pakaian yang baru gitu Kak ya. Bukan yang gunakan pakaian olahraga yang tadi bau keringet gitu. Itu harapan saya sih Pak gitu. jadi nanti Bu Sita akan memberitahukan ke anak-anak nanti sebelum pelajaran Bu Sita untuk membawa baju ganti dan sebelum masuk kelas gitu ya Bu ya, mengganti bajunya Iya, gitu dengan baju yang baru ya. Wah, udah ide iya. bagus Bu, udah strategi yang sangat bagus itu Bu. Menurut saya itu udah Ibu udah mantap. Terus bagaimana menurut Ibu apa apakah strategi Ibu tuh yakin bisa berjalan dengan lancar gitu? Sedangkan kan tahu sendiri kan anak-anak seperti sekarang tuh. Bagaimana Bu untuk meyakinkan Ya, bahwa strategi Ibu awalnya itu sih udah mungkin saya berhasil? tidak kerja sendiri, ya. Saya akan mencari teman rekan sejawat Ya, yang misalnya wali kelas mungkin Pak, wali kelas atau ya, kesiswaan. Saya akan berbicara bahwa sebaiknya mereka tidak mengenakan kaos olahraga mulai dari pagi hari. Jadi ya, mereka menggunakan pakaian olahraga itu hanya saat pelajaran PJOK gitu Pak. Jadi kalau misalkan ya, hari Senin, tentunya mereka tetap berpakaian putih biru, kemudian pas PJOK mereka mengenakan pakaian olahraga, dan kembali lagi mereka mengenakan pakaian putih biru gitu. Itu ya, yang saya mau gitu ya. Kemudian bisa dilaksanakan setiap hari sampai hari Sabtu. Jadi pakaian olahraga itu ya, tidak dipakai dari pagi hari, jadi hanya saat pelajaran PJOK gitu. Jadi saya ya. harus menghubungi wali kelas gitu, menyampaikannya, kemudian juga ke kesiswaan gitu. Itu Pak, Ya. diantaranya Pak Itu yang saya sudah harapkan. itu sudah bagus Bu, strategi Ibu udah sangat bagus sekali. Jadi silakan kira-kira menurut Ibu siapa yang bisa membantu strategi Ibu itu kan yang memastikan bahwa rencana Ibu itu sudah bisa dilaksanakan gitu kira-kira. Siapa yang bisa membantu Ibu? Iya, itu Pak. Jadi salah satunya kesiswaan. Hmm. Kesiswaan ya, Ya, biasanya kan kesiswaan itu dia bisa memberikan aturan-aturan yang terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh siswa, mulai dari kata petik dan sebagainya. Kemudian yang saya akan hubungi juga wali kelas untuk apa ya, menekankan murid-muridnya supaya sesuai aturan sekolah mereka tidak boleh mengenakan pakaian olahraga kalau bukan pada jam olahraga gitu Pak. Itu. wah Jadi saya yang akan bekerja sama dengan kesiswaan, juga saya akan bekerja sama dengan wali kelas gitu. Itu Pak itu yang insya Allah yang akan saya lakukan. udah sudah bagus Bu, sangat luar biasa berarti Ibu sudah betul-betul bisa apa ya memanage anak-anak supaya apa fokus nanti belajarnya di kelasnya fokus ya Bu ya. Ibu juga tidak Iya Pak. terganggu gitu ya. Itu udah bagus Bu. Mudah-mudahan kedepannya udah bagus. Mulai kapan nanti Bu tuh bisa di ininya Bu Kan dilaksanakan? tadi saya pelajarannya tadi Pak ya hari Ya, Kamis gitu ya. ya. Jadi saya berharap secepatnya Hmm. secepatnya anak-anak melakukan secepatnya saya menghubungi kesiswaan dan menghubungi wali kelas untuk
untuk segera melakukan tata tertib di sekolah, juga tata tertib di kelas gitu. Oke, mantap Bu. Jadi memulai hari besok kan, kemudian kebetulan ada kombel Pak. Ada kombel ya. Ya, kebetulan ada kombel. Saya akan selain kesiswaan ke wali kelas, saya juga akan berbicara ke semua guru Pak. Kebetulan kan hari Jumat kita ada komunitas belajar. Jadi saya secara keseluruhan saya akan menyampaikan keinginan saya terhadap semuanya. Kan saya ngajar bukan satu kelas Pak, jadi kelas. Jadi tidak hanya one kelas. Jadi semua guru harus tahu apa yang harus menjadi aturan sekolah gitu Pak. Mantap. Bagus Bu. Strateginya udah bagus nih, kayaknya bakal tepat ini menyampaikan ke rekan-rekan lainnya lewat kombel ya Bu ya, gitu, dengan peraturannya gitu. Jadi anak-anak nanti bisa mematuhi peraturannya gitu ya, dan di kelas pun Ibu nanti bisa fokus. Baik Bu, mungkin itu cukup Bu, gimana Bu? Saya pengen denger lagi nanti efektivitasnya gitu Bu, nanti apakah sudah fokus nanti gitu Bu ya. Kalau memang sudah fokus, enak, udah berjalan berarti Ibu berhasil gitu kan melaksanakannya. Saya pengen dengar Bu nanti Bu kalau sudah oke gitu. Terima kasih Bapak sudah menemani saya dalam mengatasi masalah saya ketika pembelajaran PAI ya. Mudah-mudahan sih dari obrolan ini saya merasa lega ya Pak ya. Mudah-mudahan keesokan harinya anak-anak sudah fresh kembali, tidak seperti kemarin ya Pak ya. Mudah-mudahan mereka juga, saya juga akan berbicara dengan anak-anak supaya mereka juga menyiapkan minyak wangi mungkin Pak ya, menyiapkan minyak wanginya, kemudian mencuci mukanya terlebih dahulu. Itu kan kalau misalkan setelah olahraga lumayan Pak, kukunya udah sedap gitu ya, keringetan, wah Masya Allah. Mudah-mudahan dari obrolan saya dengan Bapak dan rencana saya tadi mudah-mudahan bisa berhasil dah. Terima kasih Bapak sekali lagi. Semoga berhasil ya Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, izinkan saya ingin berdiskusi dengan Ibu. Ingin membicarakan tentang ini masalah saya nih, Bu. Masalah tentang saya ini kemarin ditegur sama kepala sekolah karena sering terlambat. Seperti itu. Saya udah ditegur sama kepala sekolah karena terlambat ke sekolah, sering terlambat. Seperti itu, Bu. Jadi saya ingin bercerita dengan Ibu, mudah-mudahan dengan bercerita saya bisa tahu solusi saya harus seperti apa gitu. Seperti itu, Bu. Iya. Iya, jadi ya terima kasih Pak Indra. Tapi saya mau tanya dulu nih Pak Indra, udah sehat ya? Ini keadaan sehat hari ini? Alhamdulillah Ibu sehat. Sehat lahir batin ya? Iya Bu, sehat. Iya. Kemarin gimana merasa ditegur? Iya, jadi kan nggak enak. Ya rasanya kurang enak Bu, ditegur itu. Jadi gimana ya? Saya karena ditegur gitu ya. Jadi ngajar pun kurang fokus akhirnya gitu ya, merasa bertanggung jawab gitu kan, jadi kurang fokus, ragu-ragu, jadi was-was, jadi cemas, seperti itu Bu. Iya.
Tuh. Baik, lalu sebenarnya apa sih yang Bapak inginkan dalam situasi ini? Apa yang Bapak inginkan? Ya, saya kan sering terlambat itu Bu, karena kan sebetulnya saya sedang melaksanakan studi lagi gitu kan, ke S2 gitu kan. Ya mungkin saya terlalu sibuk gitu, akhirnya tidur terlalu malam gitu Bu. Akhirnya saya bangun kesiangan gitu kan, karena terlalu banyak tugas di luar sekolah. Nah, seperti itu. Jadi ingin saya sih saya tetap tenang gitu, tetap bisa apa namanya, tetap bisa fokus baik itu mengajar dan eh, kuliah gitu, seperti itu Bu. Iya. Jadi Bapak sebagai guru punya keinginan, punya tujuan, semuanya ingin berjalan dengan lancar ya Pak. Ya, Iya, saya betul. sangat bangga ya Pak sama Bapak di atas apa, selain melaksanakan kewajiban sebagai guru, Bapak juga harus melaksanakan sebagai mahasiswa ya Pak ya. Wah, itu sungguh berat sekali Iya, Pak ya betul. membagi waktunya ya Pak ya. Ya, jadi Ya, yang saya eh, respon dari keluhan Bapak, sebenarnya Bapak punya tujuan yang baik ya. Tadi ingin tetap ya, dua-duanya balance ya Pak. ya, Iya, iya. betul. Lalu sebenarnya apa sih yang mempengaruhi Bapak sehingga Bapak bisa terlambat ke sekolah, bisa tidak fokus ketika melakukan pembelajaran? Jadi apa itu yang mempengaruhi hal tersebut, Pak ya? Jadi saya kan kuliah apa mengerjakan tugas mungkin terlalu malam gitu kan ya. Akhirnya saya tidur apa bangunnya kesiangan gitu. Mungkin kedepannya saya bisa ini ya, harus bisa mengatur waktu ya Bu ya. Iya, Jadi akhirnya saya tidur. Jadi kendalanya itu seperti itu gitu, jadwal. Jadi saya mungkin jadwal belajar saya sampai terlarut malam. Akhirnya saya juga merasa tidak enak sama kepala sekolah karena sering terlambat gitu kan ya ke sekolah. Seperti itu Bu. iya, Kedepannya mungkin sepertinya saya harus membuat jadwal ini kayaknya, jadwal untuk mengatur saya melaksanakan tugas sebagai kuliah, ya kan sebagai mahasiswa, juga sebagai guru ya, sepertinya ya Bu ya. iya, iya. Jadi situasi yang diinginkan Bapak, Bapak harus membuat schedule time gitu-gitu, maksud Bapak begitu Pak? Ya. Iya, Jadi situasi yang diinginkan seperti Bapak tetap melaksanakan sebagai mahasiswa ya. Tetap juga Bapak bisa melaksanakan kewajiban Bapak sebagai guru tanpa terlambat lagi gitu Pak ya. Lalu ya untuk mungkin mewujudkan hal itu apa yang Bapak akan lakukan? Apa yang akan Bapak buat gitu? ya sepertinya saya harus membuat jadwal waktu yang tepat gitu. Jadi saya tidurnya lebih apa? Waktu mengerjakan tugas S2-nya maksudnya jangan terlalu larut malam gitu kan. Tidur saya juga mungkin lebih berkualitas dan semoga nanti kalau sudah ada jadwalnya gitu kan ya. Saya tidak bangun kesiangan lagi, Bu. Gitu kan. Iya, Kalau sudah terjadwal gitu, oh tuh seperti itu. Mungkin saya akan membuat jadwal terus ditempel Bu di depan meja kerja saya Bu, seperti itu. iya, iya betul Pak ya. Nah itu sudah mulai bagus rencana Bapak ya, ya supaya tadi tidak terlambat lagi bangun pagi. Jadi ibaratnya pekerjaan sebagai mahasiswa bisa dilaksanakan dengan baik ya Pak ya. Iya, Oke, kemudian mengajar juga Bapak tidak terlambat, kemudian fokus, tenang, seger ya Pak ya. Kalau belum iya, kerjaan mahasiswa belum selesai kan jadi ngajar juga mumet ya Pak ya.
Iya, Iya betul, betul, iya. Masya Allah pokoknya. Jadi tadi jadi Bapak ingin mengatasinya salah satunya dengan membuat schedule time ya Pak ya. Catatan harian seperti Catatan itulah. harian. Oke, bagus Bapak ya. Oke, dari gagasan Bapak itu yang harus disiapkan oleh Bapak untuk mengatasi masalah ya. Untuk mengatasi masalah membuat schedule time tersebut. Kemudian apakah memang itu pasti akan berjalan, Pak? Ya, saya akan mencoba dulu, Bu. Mencoba dulu dengan membuat schedule. Terus saya mau mereview gitu kan ya. Tiap hari ke harinya gitu. Apakah memang berhasil atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya memang sudah berhasil ya, alhamdulillah gitu kan ya. Akan mereview catatan-catatan itu, Bu. Iya. Gitu. Mudah-mudahan dengan membuat catatan, jadi saya tetap bisa mengerjakan tugas saya sebagai mahasiswa di kuliah S2 Iya. saya juga bisa menjalankan tugas saya sebagai guru gitu kan, yang tidak kesiangan, dan saya juga bisa fokus karena ketakutan dimarahi sama kepala sekolah gitu ya Bu ya. Alhamdulillah. Iya dong. Jadi Bapak tadi sudah memastikan ya bahwa catatan Bapak nanti kemudian rencana kerja Bapak ditempel gitu ya, dipang-pang ya. Pas masuk Iya. kamar, wah itu harus kerjain tugas 1.1 misalkan gitu Pak ya. Nah itu harus Iya. langsung dikerjain. Terus besoknya, wah ini bagian di kelas 8A misalkan ya. Bapak Iya. harus buat soal ulangan. Wah kejar juga Bapak di situ ya. Nah, tapi tetap harus tetap siaga ya Pak ya. Baik, ada lagi Pak selain membuat schedule time kayak seperti itu, rencana Bapak supaya memastikan bahwa kegiatan Bapak itu akan berjalan dengan baik, kemudian Bapak juga akan fokus dan seger saat melakukan pembelajaran, pekerjaan mahasiswa juga akan bagus. Ada lagi Pak selain schedule time tadi? Paling saya minta bantuan istri saya supaya iya. pagi-pagi biar saya kesiangan lagi dan tidak dimarahin sama kepala sekolah. Juga mengingatkan schedule gitu ya. Paling saya minta bantuan istri gitu ya. Juga saya juga bisa minta bantuan teman saya yang di sekolah gitu, bisa membantu saya supaya mengingatkan lagi gitu harinya seperti itu. Iya, baik Bapak ya, bagus sekali rencana Bapak ke depan ya, bahwa Bapak selain membuat schedule time, Bapak juga di rumah akan bekerja sama ya Pak? Dengan istri, istri tercinta ya Pak ya. Iya, jadi kasih tahu Mam, ini jadwal nih dipang-pang, ingetin Papa ya, boboknya bangunin gitu Pak ya. Ya bagus sekali Bapak ya. Kemudian setelah alternatif itu yang akan Bapak lakukan, dan kapan itu nanti Bapak akan mulai melakukan hal itu dengan pemberitahuan di rumah dan di sekolah, kapan itu kira-kira Pak? Ya kan karena saya ini udah mulai deg-degan nih, saya udah kayaknya besok deh saya besok bukan nulis gitu jadwalnya gitu kan, waktu kuliah, waktu belajar gitu, jadi saya supaya gimana caranya nanti malam tidak terlalu larut malam gitu tidurnya Bu ya gitu. Saya juga ngasih tahu istri besok lah gitu. Seperti itu paling, mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin ya. Selain di rumah, siapa lagi yang ingin Bapak ajak untuk mengingatkan Bapak di sekolah mungkin, atau siapa? Paling saya minta ini aja teman-teman di sekolah supaya ngingetin gitu ya, di grup WA gitu kan, supaya ngingetin Pak Indra berangkat gitu pagi-pagi gitu. Saya minta itu paling, saya teman-teman guru paling seperti itu. Iya, jadi Bapak tentunya harus memberitahukan dulu ke teman-teman ya. Jadi saya nanti kasih tahu teman supaya saya terbebani nanti cepat WA saya atau telepon saya pagi-pagi gitu supaya berangkat seperti itu. Iya ya, betul ya. Iya baik Bapak. Paling seperti itu. Subhanallah ya Pak ya, rencana Bapak sudah sangat bagus sekali ya. Jadi Bapak akan meminta pertolongan istri, teman-teman teman sejawat di sekolah, juga
teman teman kuliah ya Pak ya? Iya. Terus Iya. perlu nggak Pak kepala sekolah untuk tahu juga? Ya kan saya deg-degan Pak, cukup teman-teman dulu aja dulu. Teman-teman guru Teman-teman aja juga dulu. ya, biar tidak ini ya Pak ya. Baik Bapak, Ya. apakah dengan seperti itu Bapak pastikan kegiatan Bapak akan berjalan dengan baik dengan hubungan dengan teman, kemudian dengan istri. Bapak pastikan itu akan berjalan dengan baik Pak, sesuai dengan tujuan Bapak nih. Kayak sepertinya mah dengan cara seperti itu gitu kan. Saya juga merasa nanti ada sedikit disiplin karena malu gitu kan ya. Karena kan sudah diingetin sama istri, sama teman-teman ngajar gitu kan. Mungkin seperti lebih efektif ya, seperti itu. Jadi apa ya? Ada motivasi eksternal yang bisa saya bangun untuk memperbaiki apa namanya? Saya yang suka terlambat gitu. Internalnya itu saya membuat jadwal sendiri gitu ya Bu ya. Begitu ya. Iya. Iya. Iya bagus Pak ya. Motivasi Alhamdulillah ya. internalnya itu. Jadi Ya. masalah Bapak sudah bisa sedikit teratasi ya. Salah satunya tadi rencana Bapak akan Ya. mengurus tem, Bapak juga akan bekerja sama Ya, dengan betul. istri dan teman-teman ya Pak ya. Baik, Ya. saya berharap mudah-mudahan ke depan Bapak bisa melaksanakan itu Pak ya. Nah kemudian Ya. apa yang bisa Bapak simpulkan dari pembicaraan kita tadi ya di awal, bahwa dengan keluh kesah Bapak yang tadi Bapak rasakan, kemudian dengan rencana yang akan Bapak lakukan, dan apakah itu akan berhasil? Silahkan Bapak, bagaimana menurut Bapak? Ya paling setelah saya ditegur dengan kepala sekolah karena saya sering terlambat dan permasalahan saya adalah tidak bisa menjadwal atau membagi tugas waktu sehingga sampai larut malam gitu kan, terus tidur malaman sampai bangun tidur kesiangan. Saya juga akhirnya memiliki solusi gitu kan, baik itu motivasi eksternal dan internalnya seperti itu, mungkin harus terjadwalkan dan tidur lebih cepat gitu, tidak terlalu malam, dan bisa dibantu sama istri, sama teman-teman kerja gitu ya kan, melalui WA atau telepon gitu. Paling itu yang bisa ini ya saya simpulkan tuh. Terima kasih ya Bu ya sudah membantu saya nih, sudah Iya. mau mendengarkan, sudah Sama-sama mau Bapak. memberikan saran, memberikan masukan kepada saya, mudah-mudahan mencarikan solusi gitu. Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Jadi bisa ini ya Pak ya, ke depan nanti Bapak Ya. bisa merasa tenang ya. Terima baik, kasih, saya merasa mudah-mudahan tenang sekarang ya. Ya, mudah-mudahan rencana Bapak bisa terlaksana dengan baik. Ya. Ya, terima kasih. Kita nanti ketemu lagi ya Pak ya. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, bincang-bincang lagi terkait semua hal mengenai kewajiban kita sebagai guru ya Pak ya. Baik, Terima kasih Bu atas waktunya ya. Selalu. Saya lebih merasa tenang nih Bu, mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.